Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya kelas 7. Mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, kita belajar secara online. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar PPKN bab 1 tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita mempelajari sejarah bagaimana toh Pancasila itu bisa terbentuk, ya kan? Kita mulai dari sejarah BPUPKI, karena Pancasila itu berawal dari BPUPKI. Jadi kita tahu, kalau kalian di SD sudah pernah tahu, pernah membaca, pernah diajari, Indonesia pernah dijajah Jepang, ya kan? Mulai tahun 1942. Tahun 42 Indonesia datang ke Jepang, ya kan? Kemudian tahun 44, kita persingkat saja, tahun 44 dari Perdana Menteri Jepang, ya kan, itu memberikan janji kepada Indonesia bahwa suatu saat Indonesia akan saya kasih kemerdekaan, ya. Jadi Koiso atau Perdana Menteri Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Apa buktinya kalau Jepang memberikan janji? Yaitu dibuktikan dengan dibentuknya BPUPKI. Ya kan? BPUPKI itu apa toh? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang dikerjakan oleh BPUPKI? Sangat banyak sekali untuk mempersiapkan kemerdekaan, ya kan? Mulai dari menyusun Indonesia itu mau dijadikan negara apa toh? Mau negara Islam atau negara komunis atau negara yang tidak berketuhanan, atau dibuat negara kerajaan, atau mau dibuat negara federal, negara bagian, atau mau dibuat negara apa gitu. Dan dasarnya itu juga apa? Indonesia wilayah-wilayahnya seperti apa? Itu nanti tugas BPUPKI, ya kan, untuk mempersiapkan kemerdekaan itu semuanya. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 yang beranggotakan 62 orang, 62 anggota. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu BPUPKI mulai rapat secara intens mengenai dasar negara Indonesia, ya kan? Pancasila saat itu belum terbentuk, ini masih mau dirumuskan, masih mau dibahas. Pada rapat itu atau pada sidang itu ada usulan dari tokoh yang sangat terkenal, yaitu siapa? Yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara Indonesia, ya kan? Itu ada 5 usulan dari Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Itu adalah usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, ya kan? Kemudian di hari selanjutnya, tanggal 31 Mei, itu ada usulan lagi dari tokoh nasional, yaitu dari Mr. Supomo, ya kan? Apa usulan beliau mengenai dasar negara Indonesia? Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Itu usulan dari Supomo. Kemudian usulan yang ketiga, dasar negara Indonesia, itu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi mulai dari usulan Muhammad Yamin, usulan Supomo, dan usulan Soekarno, mana yang mau dipakai, ya kan? Mana yang mau dipakai untuk Indonesia? Ya, itu dibahas lagi. Makanya
ada yang namanya setelah BPUPKI mengumpulkan usulan, ada yang namanya panitia 8. Apa tuh tugasnya panitia 8 itu? Yaitu tugasnya mengumpulkan berbagai usulan lagi selain dari ketiga tokoh itu. Banyak sekali usulan-usulan yang masuk, ratusan bahkan ribuan, mengenai dasar negara dari seluruh penjuru Indonesia, ya kan? Nah, dari usulan dasar negara yang ditampung oleh panitia 8, ya kan? Setelah ditampung, kemudian membentuk lagi yang namanya panitia 9. Panitia 9 harus memutuskan mana yang mau dipakai untuk dasar negara Indonesia. Nah, panitia 9 ini kemudian melakukan rapat, ya kan? Rapat dengan hasilnya yaitu Piagam Jakarta. Jadi rapat panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 itu menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta itu ada yang namanya dasar negara Indonesia, ya kan? Apa dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Piagam Jakarta, ya kan, yang disahkan oleh panitia 9, ya kan? Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira beda enggak yang diusulkan dari Piagam Jakarta dengan Pancasila sekarang? Beda ya, bedanya ada pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Tapi sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Kenapa kok bisa berubah? Nah, itu kita bahas di minggu depan, ya kan? Sementara kita membahas sampai ini dulu, sampai pengesahan pada Piagam Jakarta. Ya, pengesahan pada Piagam Jakarta. Ya, masih ingat? Berawal dari BPUPKI yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945, kemudian BPUPKI mengadakan rapat, ada 3 usulan tokoh, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian terbentuklah panitia 8 untuk mengumpulkan usulan-usulan kembali, dan terbentuklah panitia 9 yang memutuskan Piagam Jakarta yang mencantumkan dasar negara Indonesia. Ya kan? Itu. Hari ini kita belajar itu. Kemudian untuk selanjutnya kalian pelajari mengapa kok sampai sekarang berbeda dengan Piagam Jakarta. Nah, itu nanti urusannya dengan PPKI, urusannya dengan setelah proklamasi, ya, urusannya dengan berbagai usulan-usulan dari yang lain. Nah, itu kita bahas minggu depan. Maka dari itu minggu depan tetap kita belajar Pancasila agar kita tahu sejarah runtut Pancasila itu seperti apa. Sementara itu yang kita pelajari hari ini, proses perumusan Pancasila sampai dari BPUPKI dari awal rapat sampai dengan disahkan oleh Panitia 9 tanggal 22 Juni yang berupa Piagam Jakarta. Kan? Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau pertanyaan langsung pada guru mapel kalian. Tetap semangat meskipun pandemi, kita tetap semangat belajar ya. Sependen pantas dibanggakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.